itu harus dihapus. Hapus. Kok harus dihapus? Karena tidak bisa dibuktikan Muhammad dari Yehuda. Bukan dibuktikan dari Yehuda, Mas. Nabi Muhammad itu satu keturunan, satu bapak. No, Pak, Alkitab itu jangan Anda tafsir sesuka kamu. Bukan sesuka kamu, Mas, yang Alkitab ganteng. tidak bisa ditafsir seperti itu, Pak. Makanya ketika kalian menafsirkan Alkitab, kalian sudah ada etika nggak sama seperti orang Katolik yang ada hubungan antara orang Yahudi dan orang Katolik pada saat itu semangat Konsili Vatikan II, sehingga munculnya hasil dari hubungan itu namanya JPSS, The Jewish People and Their Secret. Ya, orang Kristen tidak mencuri kitabnya orang Yahudi karena ada etika pertemuan, hubungan, konsili saat itu. Nah, ketika Kemenak mengutip kitabnya orang Yahudi dan Injilnya orang Kristen, ada nggak etika komunikasi sama seperti orang Katolik melakukan komunikasi itu? Ada atau tidak? Apakah betul ini di YouTube-nya ya, di Google-nya ya? Saya nggak tahu juga nih. Coba kita takutnya salah. Saya bacakan buat Anda. Nih. Oke. Nih. Aku akan meminta kepada Bapak, ya, apakah pertanyaannya? Kita eksegesis satu persatu. Apakah Islam mengakui Allah sebagai Bapa? Nanti dulu itu kita. Enggak, ini kita Alkitab itu dieksegesis, Pak. Iya. Kita lihat. Iya. Ketika Al-Quran dalam surat Al-Araf 157 mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Pertanyaannya, ayat kalimat pertama. Aku, Yesus, akan meminta kepada Bapa. Apakah orang Islam mengakui Allah sebagai Bapa dalam Asmaul Husna? Tidak pernah. Kemudian kedua, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Oke, ini dalam bahasa Yunani namanya Parakletos. Yang lain supaya menyerupai. Parakletos ini merujuk pada Roh Kudus, bukan Muhammad. Dalam ketritunggalan, ya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh. Pertanyaannya, apakah Muhammad adalah roh? Karena di sini dalam bahasa Ibrani memang ruah haemet, tetapi bukan merujuk pada Muhammad. Karena bukan proper name di sini, bukan. Ngerti nggak? Oke, udah saya paham. Apakah Muhammad adalah roh? Apakah Muhammad adalah roh? Pak, itu Yohanes 14:16 itu kan adanya sebelum Muhammad ada ya. Tentunya Muhammad masih dalam posisi ada di alam ruh di situ. Saya pertanyaan kita jangan ke alam ruh. Di sini berbicara tentang konteks di sini. Muhammad itu masih ruh dalam posisi ini. Konteks di sini, konteks di situ bukan bicara Muhammad ada di dalam ruh, tetapi ini berbicara tentang ketritunggalan, Pak. Di sini bicara tentang Tritunggal, Pak. Bapak lihat baik-baik di sini. Aku ini merujuk sebagai firman Allah, logosnya Allah. Yesus yang adalah logos. Di sini Bapa, Putra, firman-Nya dan Roh Kudus. Justru ayat ini berbicara tentang Tritunggal, Pak, bukan berbicara tentang Muhammad. Bagaimana mungkin Kemenak mengatakan ini merujuk pada Muhammad, sementara ini berbicara tentang Tritunggal, bukan Muhammad, Pak. Oke, siap. Bagus sekali tafsirnya ya, siap. Saya bukan juga tafsir, memang kenyataan seperti itu. Ya tetaplah itu tafsirnya kita. Itu bukan sebagai tafsir, Pak. Dengar baik-baik. Ya. Ini ya, dalam gereja Katolik, kita tidak perlu menafsirkan sedalam itu. Gereja Katolik sudah ada yang namanya ini, Pak, Katekismus Gereja Katolik atau Magisterium Gereja. Ya, kita sudah tahu tradisi dan ajaran gereja mula-mula itu tentang Tritunggal Maha Kudus. Dari apa? Tradisi suci. Karena sebelum Alkitab itu dicetak, sudah ada tradisi suci yang mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya. Baik. Pertanyaannya, kembali pada topik. Kenapa Kemenak bisa mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 16 itu merujuk pada Muhammad, sementara di situ berbicara Tritunggal? Jawab. Kembali pada topik. Apakah sudah ada izin, Pak? Ada etika? Siap. Kita akan kembali. Coba Bapak dengar baik-baik. Apakah sudah ada etika konfirmasi ya kepada orang-orang Kristen Kemenak
orang Pak. Kemenak dan orang Kristen, Ya, sehingga ya. kalian mengutip, menafsirkan Alkitab sesuka kalian. Tentunya sebagai sebagai kementerian tidak sesembrono itulah ya membuat tafsir tanpa ada izin, apalagi di dalamnya udah ada pendeta ahli yang di Pendeta siapa? bidang-bidang itu. Pendeta siapa? Loh, kok pendeta siapa? Ya pendeta ya pimpinan siapa yang panjenengan. sahabat? Pendeta siapa yang sesembrono itu mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16? Oke, kita kembali ke ayat ini ya. Saya tantang pendeta itu debat. Ya. Janganlah, kasihan Silakan nanti Riko pendetanya teman-teman. malah. Silakan Riko teman-teman. Ya, pendeta di Kemenak yang sesuai dengan perkataan Robi Gunawan yang orang Kemenak ini mengatakan ada pendeta yang menafsirkan Yohanes 14 ayat 16, ya, bahwa itu merujuk pada Muhammad. Pendeta siapa itu? Baik, Bang Reka, kita kembali ke ayat surat Al-A'raf tadi. Oke ya. Baik, kita lihat konteks ya. Kontekstual dari ayat surat Al-A'raf ayat 156 kita bandingkan dengan Yohanes 14, 16 sampai 17. Oke. Saya pakai tafsir apa ya ini di dalam kitab Yohanesnya. Kalau saya buka di ini termasuknya apa Bang ini? Saya baru buka ini, jujur ini baru buka aja ini. Saya tertarik aja gitu karena posisi saya lagi aktif di Kemenag dan juga aktif di forum komunikasi kerukunan umat beragama. Oke. Ya, tanya. Yohanes surat 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Nah, ini ada tafsir Bapa ya. Ada catatan kaki di sini. Aku akan minta kepada Bapa. Nas itu artinya apa tuh nas? Ya 14 16. Yesus akan meminta kepada Bapa. Berarti Yesus itu kan Nabi Isa ya. Akan meminta kepada Bapa untuk memberi sang penghibur hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan menaati firman-Nya. Dalam ayat Yohanes 14:15 Yesus menggunakan bentuk masa kini. Jikalau kamu mengasihiku, yang menekankan sikap mengasihi dan taat yang berkesinambungan. Nah, artinya ketika saya pelajari ini secara literasi atau secara bahasa, ini ada relevansi dengan ayat bahwa Bahasa apa yang kamu pakai? ya ini bahasa yang ada di laptop saya ini, Oh, Google. ya kan? Silakan. Ya, berarti ada relevansinya tentang ajaran yang ada di dalam kitab ini dengan ajaran Al-Quran bahwa semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan, yaitu Oke. ya'muru bil Relevansinya ma'ruf. apa? Relevansinya apa? Ya ini mengajarkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Oke, Seperti relevansinya tadi ketika dalam Yohanes 14 ayat 16 mengatakan bahwa Yesus memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Apakah teman-teman Islam memanggil Allah dengan sebutan Bapa? nggak ada yang Kalau tidak ada, nebutkan. kalau tidak ada, apakah ada relevansinya di situ? Mas, ini di sini nggak ada bahasa aku No, Allah. kembali pada tema. Di situ Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa. Anda Ya. mengatakan relevansi. Apakah umat Islam memanggil Allah dengan sebutan Bapa sehingga Kemenak mengutip dalam tafsir surat Al-A'raf 157 bahwa Nabi Muhammad tertulis dalam Al-Injil. Ya, apakah Muhammad pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa sehingga Al-Qur'an menafsirkan itu? Quran Kemenak menafsirkan itu. Apakah Muhammad pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Bukan itu Sehingga ada relevansi. Pak. Enggak, Pak. sehingga ada gini teman, Alkitab Ya, itu siap, berkontekstual. Alkitab itu kontekstual. Alkitab itu tidak Betul, bisa kau betul. sembarangan tarik ke sana, tarik ke sini, tidak bisa. Betul, Alkitab betul, itu betul. ada kontekstual, dilihat secara tradisi lisannya, dilihat secara gramatikalnya, dilihat secara historikal atau tradisi lisannya, dilihat secara konteksnya, itu hermeneutika. Betul, betul. Ya. Oke, sekarang kita lihat nih di sini teman. Siap. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, di dalam Ya. bahasa Yunani di sini merujuk pada parakletos. Apakah Muhammad adalah parakletos yang merujuk pada, lihat ini, Yohanes 14 lengkap ayat, bener ya. ayat 17. Oke. Apakah Siap. merujuk parakletos? Di sini merujuk pada pneuma, yaitu Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran dari Allah. Roh Siap, Allah siap, itu siap. sendiri.
bukan merujuk pada Muhammad. Apakah Muhammad adalah pneuma? Ho aletheia? Apakah Muhammad pernah memanggil Allah dengan sebutan Bapa sehingga ada relevansinya? Baik, saya sudah masuk ini apa namanya poinnya masuk. Ternyata ada kesalahpahaman ya antara tafsir. Maksudnya begini. Dihapus, Pak. Bahwa kasih saran suruh dihapus sama Kemenak. Bukan masalah itu, bukan masalah itu. Pak, minta Kemenak menghapus itu. Nggak bisa. Tidak itu... ada. Karena satu, Pak, tidak ada etika bertanya kepada orang Kristen lalu menafsirkan ayat Alkitabnya orang Kristen. Enggak. Karena Kementerian Agama makanya ketika gereja Katolik itu punya etika membuat tafsir tanpa ada ahli. Tetap di Kementerian Agama pun ada ahli ya, siapa ahli di Kementerian Agama yang menafsirkan Alkitab? Siapa ahli di Kementerian Agama yang menafsirkan ayat Alkitab? Orang Kristen, siapa? Tentunya di dalam Kementerian Agama sendiri itu kan ada ahli kementerian. Siapa namanya? Ya saya nggak tahu. Kiainya sampean siapa namanya? Nah, kamu yang kan ada di Kementerian Agama. Masa kamu nggak tahu runutannya dari atas? Ya nggak tahu lah, kalau saya bagian Islam kan. Kemudian saya bagian Islam satu lagi Pak. Siap. Silakan ada dalam diskusi kalian, ya dalam diskusi kalian bisa bertanya ini, ya. Siap. Nanti dalam kita diskusikan ya. Okay. Kalian diskusikan dengan Kemenak nanti. Oke. Di dalam surah 61 Pak, saya nggak mau kejar, silakan Anda diskusikan itu. Surah 61 Pak. Coba Bapak buka. Surat 61 itu surat apa ya? Nanti surah saya cari As-Saff, ya. As-Saff ya. Surah As-Saff. Ya, surah As-Saff ayat yang ke-6, Pak. Kita dulu surah As-Saff. Oke, surah As-Saff ayat yang ke-6. Kita lihat lagi, bukan cuma di surat Al-A'raf ayat 157, tetapi di surah As-Saff mereka mengutip. Tetapi saya minta di surat As-Saff ini, apakah Quran Kemenak yang menafsirkan ini bisa mempertanggungjawabkan? Ya, kita lihat satu persatu. Coba ditampilkan lagi. Oke, saya tampilkan ya. Ini di dalam surah As-Saff, ya, ayat yang ke-6, di sini ada tafsir Kemenak lagi, tafsir tahlili. Mereka mengatakan apa? Kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yermin. Pertanyaan saya, Pak, kalau kitab Nabi Yesaya memang ada, sekarang pertanyaan saya, kitab Nabi Yermin ini yang mana, Pak? Coba tunjukkan kitab ya? Nabi Yermin kepada saya, Pak. Nanti dulu, saya juga ini lagi buka tafsir tahlili ya. Tahlili, ya, mana saya baca dulu. Riwayat Ahmad, terus ke bawahnya. Bukan pula dalam kitab Kejadian ya. Dalam kitab Kejadian 17:20 menyebutkan bahwa, bukan itu ya, mana? Mana sih Pak? Tahlili kan ini. Makanya kitab itu, tafsir itu ditulis sama ulama dibaca Pak. Jangan diam aja. Masa orang Kristen yang baca Pak? Nih Pak, iya, saya juga aneh. Saya juga aneh malah orang Kristen duluan yang baca. Tapi saya berterima kasih sama sampean sudah bisa berusaha membaca tafsir-tafsir Al-Quran. Ini Nabi Yermin Pak. Nabi Yermin, Nabi Daniel. Sekarang Yermin ini di mana Pak? Kitab Nabi Yermin ini yang mana Pak? Coba tunjukkan kepada saya. Bisa nggak divalidasi kitab Nabi Yermin ini? Kalau Nabi Yesaya ada ya? Ya, Yesaya ada. Ya, Nabi Yermin yang mana nih? Tapi Nabi Yermin nggak ada di sampean ya? Nggak ada Nabi Yermin Pak. Ya. Nah ini Kemenak menafsirnya gimana? Tar dulu, saya cari dulu. Kalau Nabi Daniel ada? Daniel ada. Tetapi di Daniel pasal 2 ini Pak, bukan berbicara tentang nabimu. Daniel pasal 2 ini berbicara tentang mimpi Nebukadnezar Pak. Ya, ini Nabi Yermin itu seharusnya Nabi apa? Dengar baik-baik Pak. Di Daniel pasal 2 ini bukan berbicara tentang, secara kontekstual bukan berbicara tentang nabi seseorang ya. Tetapi Daniel pasal 2 ini berbicara tentang patung Nebukadnezar yang merujuk pada antikristus Pak. Jadi ketika kalian dalam surah As-Saff mengatakan Daniel pasal 2 ini merujuk pada nabi Anda, saya bilang ya terserah kalau kalian mau mengutip Daniel pasal 2 Pak.
Itu hak kalian. Tetapi menurut pemahaman orang Kristen, Daniel pasal 2 ini merujuk pada antikristus, Pak. Setan. Tapi ada tafsirnya menurut agama Kristen bahwa itu bukan Nabi Muhammad ya? Bukan. Daniel pasal 2 itu merujuk pada setan, Pak, antikristus. Bukan pada Nabi Muhammad, Pak. Tapi kalau Bapak mau ambil itu, ya silakan. Hak Bapak, silakan. Coba dibuka, Pak. Daniel pasal 2 ayat berapa itu? Oke, Nabi Yermin dulu, Pak. Nabi Yermin dulu, selesaikan dulu Nabi Yermin. Aduh, Nabi Yermin. Cari kepada saya Nabi Yermin ini siapa, Pak? Tapi di kitab Anda nggak ada. Ya nggak ada, Pak. Nah, Yermin nggak ada, Pak. Yasmin paling itu. Temukan manuskrip Nabi Yermin ini dari mana, Pak? Aduh, oke. Nabi Tanyakan Yermin. kepada Kemenak saat berdiskusi ya lewat Zoom atau apa, tanyakan. Kalau kepada dilihat di Google, Nabi Yermin adalah seorang nabi dalam Alkitab yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel. Namanya Yermin atau siapa, Pak? Yermin, Yeremia. Ya, Pak, huruf A di akhir itu huruf vokal, Pak. Ya, sementara di tafsir ringkas Kemenak itu huruf konsonan terbuka. Ya, huruf vokal dan huruf konsonan itu kan berbeda, Pak. Ini saya mau Apakah perlu klarifikasi dulu. direvisi? Apakah Nabi perlu direvisi, Pak? Apa ada Yeremia? Nabi Yeremia ada, Mang? Yeremia ada, tetapi Yermin tidak ada, Pak. Oh, berarti kesalahan nulis berarti itu. Oh, berarti Itu revisi aja. nggak, Pak? Direvisi nggak? Harus berarti. Harus Revisi. Ya, tapi ada ya. Yeremia ada ya. Ya, tetapi Yeremia tidak berbicara tentang Nabi Muhammad. Coba dibuka lagi. Menarik ini. Saya senang ini diskusi kayak gini nih. Dibuka lagi. Oke, kita buka ya. Bapak sudah temukan belum di situ? Saya sedang mencari Yeremia 3. Kalau 31 ini pasalnya ya, pasal 31 ya. Ya, Yeremia pasal 31. Jangan kasih. ini Bapak punya orang kafir, Pak, itu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Sampean juga belajar agama Al-Qur'an agama Islam santai aja. Tapi nggak usah login ya. Oh, ngapain saya login, Pak? Bapak aja yang login lah. Jangan saya lah. Ya. Alkitab itu sudah bisa membuktikan dirinya benar. Ya. Ya, maksudnya ya kita ngobrol santai aja. Saya lagi belajar kitab Yeremia. Agam apa 31 ya. Ini menarik ini. Terima kasih Bang Reka nih. Saya bisa belajar sama sampean ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yotevave. Nah, di sini Yeremia menggunakan kata 31. Tuhan, Pak. Ayat 31. Kita dulu. 31 ayat 16-17 ya. Berbunyi beginilah firman Tuhan. 31 ayat 31. Oh, 31. Tar dulu. Maaf, salah. Yeremia 31 ayat 31. 31 ya. Oke. Oke. Masa Al-Quran Sesungguhnya sudah menyempurnakan waktunya perlu akan ditafsir datang. lagi menggunakan Alkitab sih. Oke, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Yotevave. Ini di dalam bahasa Ibrani, Tuhan yang huruf besar semua ini merujuk pada proper name, yaitu Yotevave, ya, nama yang agung, ya, nama yang mulia, Hashem, ya. Ya. Masalahnya Islam tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan nama agung ini. Iya, Kecuali memang T nggak pernah. huruf besar, U huruf kecil. Tetapi Tuhan yang huruf besar ini merujuk pada Hashem, nama yang agung. Ya. Islam tidak pernah mengakui Yotevave. Ya, dalam Asmaul Husna aja tidak ada. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, perjanjian itu antara kaum Yehuda, Israel dan Yehuda. Kalau ini merujuk pada Muhammad, apakah Muhammad dari Yehuda, Pak? Ntar dulu, saya korelasinya harus Pertanyaannya, nyambung nih. ini Pak, ini di sini jelas. Ketika Anda mengatakan dalam surah As-Saff ayat 6 dalam tafsir Kemenak, Quran Kemenak, bahwa ini merujuk pada Muhammad, pertanyaannya, Yeremia 31:31, perjanjian antara Allah Hashem Adonai dengan Allah, dengan bangsa Israel dan Yehuda, apakah Muhammad dari Yehuda?
Muhammad tidak pernah dari suku Yehuda. Dari suku apa Muhammad? Ya, saya tidak tahu Muhammad dari suku apa. Nah, gini, Kamu yang tahu. Nabi Muhammad itu keturunannya dari Nabi Ibrahim. Nabi Coba, Ibrahim. tunjukkan silsilah Muhammad dari Yehuda dari mana? Coba, kayak Taruh dulu gini, ya. Pak. Oke, kita buka di Google Nih, ya. kayak gini, Pak. Nih, Siap, coba, ini coba, saya coba. buka data secara bicara tentang Yehuda. Saya akan bicara Siap, secara siap. garis besar, Pak ya. Ya, kita buka dari sebuah kitab Taurat Musa. Ya. Dalam kitab Taurat Musa Kejadian 3, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan juru selamat itu dari keturunan perempuan, Pak. Ya. Ini kitab Musa. Nah, juru selamat dari keturunan perempuan ini merujuk pada siapa, Pak? Nih, saya buka. Kitab Taurat Tuh, Musa nih, lengkap Pak. bener ya. Siap, siap, siap. Kejadian pasal 49, Pak. Kejadian 49 ayat yang ke-10. Ini bicara Yehuda enggak? Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Oke? Yehuda ini siapa, Pak? Ini salah satu dari ke-12 suku Bani Israel. Jadi Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu diambil dari Yehuda, salah satu dari ke-12 suku Bani Israel. Sementara kita lihat sini, Pak. Ya. Juru selamat dari Yehuda ini dari mana, Pak? Nah, ini jelas silsilahnya, Pak. Ya. Matius pasal 1 ayat 1, Pak. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan siapa? Yehuda. Sama. Ya. Jadi Yakub ini bukan keturunan langsung dari Ismail, tetapi dari Yehuda, dari Ishak. Nah, pertanyaan saya, jika di dalam surah Asaf, ayat yang ke-6, Quran Kemenak menafsirkan bahwa itu merujuk pada Muhammad, ya, apakah Muhammad dari Yehuda? Mana silsilahnya? Oke, begini Kang. Tar dulu ya. Enggak. Makanya nabi-nabi dari perjanjian lama itu dari zamannya Musa itu dari keturunannya Ishak langsung, Pak, bukan dari Ismail, Pak. Iya, Janji memang. keturunan. Karena Coba, tunjukkan. Nabi Ibrahim itu punya anak dua kan, punya anak dua, dan keturunan dari Bani Israel semuanya jadi nabi semua, kecuali Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail baru Patrah, artinya Patrah itu kosong, tidak ada kenabian, diakhiri dengan Nabi Muhammad. Intinya begitu. Oke. Bang, kembali pada poin ini, Pak. Ketika Kemenak iya, saya paham, ya, paham. apakah Muhammad dari Yehuda? Baik, paham. Saya sangat memahami itu. Apa yang sampai tanyakan, bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, ya kan? Apakah Muhammad dari Yehuda? Nah, kemudian korelasi korelasi Jujur dulu, Abang, jujur. Jujur dulu, dengan Pak. Al-Qur'an. Apakah Muhammad dari Yehuda, Pak? Tentu dulu. Jujur Ini dulu. dalam Al-Qur'an bahwa wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil, artinya ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang sebelumku. Kitab sebelumku yaitu adalah Taurat, yang memberikan kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku. Jadi Nabi Isa pun mengakui bahwa nanti akan datang utusan setelahku. Kan begitu di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya tidak ada saling menyalahkan. Ini kitab Injil menyalahkan seperti ini, kitab Taurat mengatakan tidak. Kita Ini sekarang hanya lagi berbicara konteks bagaimana tafsir Quran Kemenak ini mempertanggungjawabkan apa yang dia tafsir. Ini bicara tentang etika. Etika dan argumentasi, Pak. Ya. Iya, saya berargumen. Saya belum berbicara tentang sebuah etika.
mereka maunya orang Yahudi, Ya. mengutip Baik. kitabnya orang Yahudi, dengar Pak. Baik, begini. Mengutip Begini. kitabnya orang Yahudi tanpa sebuah ada etika komunikasi dengan orang Yahudi, lalu mengutip taruh di, apakah sudah ada? Sama seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik. Baik, begini Kang. Itu ini Begini, bicara Kang. etika. Kalau tidak ada Ya, etika, saya tahu ini namanya apa ini. Teman-teman bisa tahu ini. Bukan tidak ada etika. Artinya sebuah kementerian secara logika dalam pembuatan penafsiran tentunya ada berbagai literasi lah ya. Kalau misalnya sampean tidak percaya bahwa "Loh, kok bisa kitab saya dicutat atau kitab saya diambil, dicomot gitu kan. Harusnya sampean tanya ke kiai sampean atau ke ustadz sampean, "Loh, Kiai Pak siapa? Ustadz?" Ya, nggak tahu ustadznya sampean namanya siapa. Nah, Kiai siapa? ini kok bisa seperti ini kan begitu. Pertanyaan Tafsirnya saya, kok apakah bisa Bapak seperti ini? sepakat? Ini pertanyaan saya belum dijawab. Ketika mengatakan Muhammad tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31, apakah Muhammad dari suku Yehuda? Bukan Yahuda itu. Maksudnya begini. Enggak, di dalam jangan kemana-mana. Al-Quran, Konteks ya, pertanyaan ya, di sini saya nanti perjanjian akan bahas antara itu. Hashem. Konteks perjanjian di sini adalah Hashem Adonai, Tuhan ini, Hashem Adonai dengan kaum Israel dengan kaum Yehuda. Pertanyaan saya, ketika surah Asaf mengutip Yeremia 31 yang merujuk pada Nabi Muhammad dalam tafsir Kemenak, pertanyaannya, apakah Muhammad dari kaum Yehuda? Kalau iya, berarti betul. Tapi mana buktinya? Kalau Enggak. iya, mana buktinya? Berarti Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Berarti Ya. tafsir itu salah. Bukan Tafsir begitu itu salah. Tar dulu. Berarti salah. Kalau tidak ada bukti, berarti tafsir itu salah. Saya mau belajar. Saya justru mau belajar nih. Nabi Ibrahim itu kan punya anak dua, ya kan? Yang satu keturunannya Nabi Ishak itu sampai ke Yehuda, ya kan? Betul nggak? Nah, kemudian yang Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail baru ke keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya Ismail dari Yehuda enggak? bukan dari Yehuda. Ismail itu dari Oke, Nabi saya tanya. Ibrahim. Kan kamu mengatakan Nabi Muhammad ini dari Ismail, ya kan? Oke. Ismail Apakah dari Ismail punya Ibrahim. jalur turunan menuju pada Yehuda? Nabi Ibrahim, bukan ke Yehuda, Nabi Ibrahim. Saya tanya Yehuda, dari jaringan Yehuda enggak? Yehuda itu putranya. Nih Pak, jelas di sini Pak, ya. Di sini silsilah, ya, bahwa Abraham ini memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Iya, itu kan dari jalur Siti Sarah. Bukan ya kan? bukan Ismail memperanakan Yakub, lalu Yakub memperanakan Yehuda. Yang menjadi permasalahan ketika kalian mengatakan di sini adalah Ismail, lalu kalian bilang Ismail itu punya anak namanya Yakub. Nah, ini fatal. Fatalnya di sini. Karena di sini jalur keturunan bahwa Ishak memperanakan Yakub, lalu Yakub memperanakan Yehuda. Enggak. Gimana nih orang Kemenak diskusi dengan saya? Nah dulu Mas, gini maksudnya. Ini kan beda jalur sih. Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2, tiga, ada 3. Nah, ada yang kata 2, ada yang 3 ya kan. Nah, Ya. yang jelas yang ke Nabi Ishak, ya kan, ke Nabi Ishak itu dari istrinya yang namanya Sarah. Kemudian ke Nabi Isa, jadi Nabi Ibrahim itu ada 2. Ke Nabi Isa, Nabi Muhammad itu dari darul Nabi Isa. Artinya Nabi Yehuda, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Ibrahim sama-sama satu turunan, satu bapak. Begitu loh. Pertanyaan saya gini Pak, ketika konteks dalam surah Asaf bahwa Nabi Muhammad, kembali pada konteks Pak, ya. Iya, surah saya Asaf lagi ayat 6 dalam tafsir Tahlili mengatakan Nabi Muhammad itu tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 31. Nah, kalau kita kembali pada Yeremia 31 Yakub ini ayahnya siapa? Ayahnya Yakub itu Ishak. Ishak. Nah, bukan Ismail. Nah, konteks Yeremia 31 ini perjanjian
antara Hashem Adonai dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan kepada kaumnya Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan bahwa Muhammad dari Yehuda, apakah tafsir itu harus dihapus? Hapus. Kok harus dihapus? Karena tidak bisa dibuktikan Muhammad dari Yehuda. Bukan dibuktikan dari Yehuda, Mas. Nabi Muhammad itu satu keturunan, satu bapak. No, Pak, Alkitab itu jangan Anda tafsir sesuka kamu. Bukan sesuka kamu, Mas yang Alkitab ganteng. tidak bisa ditafsir seperti itu, Pak. Makanya ketika kalian menafsirkan Alkitab, kalian sudah ada etika nggak sama seperti orang Katolik yang ada hubungan antara orang Yahudi dan orang Katolik pada saat itu semangat Konsili Vatikan II. Sehingga munculnya hasil dari hubungan itu namanya JPSS. The Jewish People and Their Secret. Ya, orang Kristen tidak mencuri kitabnya orang Yahudi. Karena ada etika pertemuan, hubungan, konsili saat itu. Nah, ketika Kemenak mengutip kitabnya orang Yahudi dan Injilnya orang Kristen, ada nggak etika komunikasi sama seperti orang Katolik melakukan komunikasi itu? Ada atau tidak? Coba dibuka di Yeremia 32. Ada, tidak ada toh? Tidak ada Betul. toh? Yeremia Tidak ada 32 toh? dibuka. Kalau tidak ada etika begitu namanya apa? Bukan tidak ada etika. Tetap semuanya ada. Tidak ada konsep. etika, tidak ada hubungan menanyakan komunikasi kepada orang Kristen maupun orang Yahudi. Nggak mungkin. Namanya Tetap apa? Ada. Coba teman-teman typing di bawah, namanya apa? Nah itu sudah tertulis, namanya apa? Coba, Kalau tidak ada etika komunikasi namanya apa? Mas. Coba Nah, itu dibuka di Yeremia 31, 32. namanya apa? Yang typing namanya apa? Nah, ketika Makanya Pak, dengar baik-baik. Siap. Ketika malam itu kalau saya, maaf ya, malam itu saya dengan Juma yang berdebat ya, masalah siapa yang mencuri kitab Yahudi, selesai si Juma saya buat, benar. Masa ya? Selesai saya buat, Oke, betul. Bang RK, Selesai saya Bang buat RK, malam itu. Bang RK. Sebenarnya sampean berbicara seperti ini sudah menjatuhkan pendeta sampean sebenarnya. Ya saya nggak persetan. Suruh Nah, pendeta itu. itu debat dengan saya. Justru seperti itu kurang Makanya ini. saya bilang coba pendeta yang menafsirkan bahwa nama Nabi Muhammad ada di Injil, itu pendeta tidak belajar Alkitab dengan benar. Ya mudah-mudahan suruh debat dengan Pak saya. pendetanya mendengar kata-kata Dengar, sampean ya. record. Oke, siap. Bagus. Mudah-mudahan Record. Pak Pendeta bisa mendengar Pendeta itu. yang menafsirkan bahwa nama Nabi Muhammad ada dalam Injil, silakan record ini dan sebarluaskan. Saya tantang pendeta yang menafsirkan nama Nabi Muhammad yang ada di Kemenak, yang menafsirkan nama Nabi Muhammad ada dalam Injil, saya tantang dia berdebat dengan saya. Kita lanjut Silakan record. diskusinya. Kita lanjut diskusinya. Oke, itu saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena Kementerian Agama tentunya sudah punya kesepakatan dengan pendeta mengenai tafsir ini. Pak, secara kita lanjut. etika sudah Kita gagal Pak lanjut. ya.